Kamu sedang duduk sendiri di sebuah kamar yang benar-benar sunyi. Tidak ada notifikasi yang menyala, tidak ada suara dari luar, hanya detak jantungmu dan bisikan lembut yang bergaung di dalam kepala. Suara itu mulai berbicara, seperti yang selalu dilakukannya. Ia menilai, mengomentari hal-hal sepele, memutar ulang percakapan-percakapan yang belum selesai, dan menciptakan kekhawatiran tentang masa depan yang belum tentu datang. Suara itu begitu akrab hingga tanpa sadar kamu mulai menganggapnya sebagai dirimu sendiri. Sebuah narasi internal yang kamu anggap sebagai inti dari siapa kamu. Namun, bagaimana jika anggapan itu keliru? Bagaimana jika suara yang tampaknya begitu intim itu sebenarnya bukanlah dirimu, melainkan gema dari pengalaman-pengalaman masa lalu, luka, harapan, dan ketakutan yang masih hidup melalui dirimu? Bukan identitas sejati, melainkan bayangan yang terbentuk dari segala sesuatu yang pernah menimpa dan memengaruhimu. Di kedalaman dirimu, ada ruang hening yang murni, tak terjamah oleh masa lalu, label, ambisi, atau kisah apapun. Ruang itu adalah keheningan yang utuh. Namun untuk masuk ke sana, kamu harus melewati satu sosok penjaga. Suara yang selama ini mengaku sebagai kamu. Ia berkata, kamu adalah si pemalu yang pernah ditolak. Atau kamu adalah si ambisius yang harus sukses agar layak dicintai. Kadang lembut, kadang kejam, tapi yang pasti ia tak pernah berhenti berbicara. Lalu siapa sebenarnya suara itu? Dan yang lebih penting, siapa yang sedang mendengarkannya? Bisa jadi kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa kamu adalah pemilik dari pikiran-pikiranmu, sang pengendali arah hidupmu. Namun jika kamu benar-benar duduk dalam diam dan mengamati pikiran-pikiran itu, kamu akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Suara itu tidak menunggu izinmu untuk muncul. Ia datang sendiri, mengambil alih dan mengarahkan narasi. Maka jika kamu bukan pencipta suara itu, siapakah kamu sebenarnya? Ketidaknyamanan mungkin mulai terasa, dan itu adalah pertanda baik. Karena kamu sedang mengintip ke celah pertama menuju kesadaran yang lebih dalam. Jurang yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan, logika, dan budaya yang terus menyuruhmu mengikuti suara hati. Tapi bagaimana jika suara hati itu sebenarnya telah dibentuk oleh luka masa kecil? Oleh pengaruh media, oleh ajaran yang tak pernah kamu tinjau ulang? Apakah kamu masih yakin bahwa itu adalah suara sejati dari dalam dirimu? Bayangkan cermin di depanmu tidak memantulkan tubuhmu, melainkan isi kepalamu. Komentar, asumsi, identitas, dan ingatan yang telah membentuk siapa kamu pikir kamu. Lalu tanyakan, apakah semua itu benar-benar kamu? Ataukah hanya topeng-topeng yang menempel begitu lama sampai kamu lupa bagaimana rasanya menjadi dirimu yang sejati? Pertanyaan ini bukan hanya wacana filsafat. Ini adalah pintu menuju revolusi batin. Sebuah desakan yang akan terus mengusikmu. Siapa yang benar-benar hidup di balik semua suara itu? Dan jika ternyata suara itu bukan kamu, maka siapa kamu sebenarnya? Inilah awal dari pembebasan terdalam, bukan di dunia luar, tapi dari penjara yang tak terlihat. Suara dalam kepalamu yang terus-menerus menyamar sebagai rumahmu. Kini kamu berada di ambang pintu menuju kebebasan itu. Namun, sebelum melangkah masuk, kamu harus mengenali dan menantang sang penjaga. Dan sekarang, mari kita selami akar terdalam dari suara itu. Dari mana asalnya, dan mengapa ia terasa begitu meyakinkan. Suara itu tidak pernah muncul begitu saja. Ia bukan bisikan ilahi, bukan pula intuisi sejati. Ia adalah hasil tempaan waktu, dipahat perlahan, dibentuk oleh kata-kata yang kamu dengar sejak pertama kali kamu belajar membedakan antara aku dan mereka. Pada awalnya di masa kecilmu, kamu belum mengenal konsep baik atau buruk, cerdas atau bodoh. Kamu hanya ada, murni dan bebas, seperti sungai yang mengalir tanpa bertanya kemana ia harus pergi. Tapi dunia tak membiarkanmu mengalir begitu saja. Ia mulai membingkai eksistensimu. Ketika kamu menangis karena lapar, dunia menyebutmu manja. Ketika kamu tertawa terlalu keras, ia membisikkan, jangan aneh-aneh. Saat kamu gagal mencoba sesuatu untuk pertama kalinya, suara dewasa menegur, makanya hati-hati. Kalimat-kalimat itu tidak pernah sekadar lewat. Ia menetap, menanam akar di dalam dirimu. Ia bertumpuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah narasi internal yang kemudian kamu kenal sebagai suara hati. Namun sesungguhnya, hati yang sejati tidak berbicara dalam kalimat. Ia tidak berargumen, ia tidak menilai. Ia hanya bergetar dalam keheningan yang dalam dan tak terlukiskan. Yang selama ini bersuara bukan hatimu, melainkan egomu.
hasil dari tekanan sosial, luka masa lalu, ekspektasi yang kamu terima sejak kecil, dan peran-peran yang kamu mainkan agar tetap diterima dan selamat. Dalam dunia psikologi, ini disebut inner critic. Kritikus batin yang diprogram bukan lahir dari kesadaran murni, melainkan dari mekanisme bertahan hidup. Ia tumbuh dari ketakutan, dari kebutuhan untuk dicintai, dari upaya kecilmu untuk menjadi anak yang baik, remaja yang bisa dibanggakan, manusia yang pantas dicintai. Dan karena suara itu tumbuh bersamamu, kamu tak pernah benar-benar meragukannya. Kamu menyangka itu adalah kebenaran. Para filsuf seperti Jean Paul Sartre dan Gurdjieff menyebut ini sebagai false self, diri palsu yang terbentuk akibat tekanan dunia luar. Ia begitu meyakinkan karena ia disusun dari potongan-potongan pengalaman yang nyata. Rasa ditolak, keinginan untuk dipeluk, perasaan bersalah karena mengecewakan orang tua. Dan yang paling tragis, karena suara ini terasa begitu akrab, kamu memeluknya, bahkan saat ia menyakitimu. Kita hidup dalam dunia yang justru memperkuat kepalsuan ini. Iklan menyuruhmu ikuti passionmu, tanpa pernah bertanya apakah passionmu itu lahir dari jiwamu atau dari algoritma media sosial dan luka masa kecil. Psikolog klinis menyebutnya narrative identity, identitas naratif, yakni kecenderungan manusia membentuk siapa dirinya berdasarkan cerita yang ia ulang terus-menerus dalam pikirannya. Tapi, apa jadinya jika ternyata cerita itu bukan kamu yang menulisnya? Coba ingat satu keputusan besar dalam hidupmu. Mungkin saat memilih jurusan, pasangan atau pekerjaan. Apakah kamu benar-benar memilihnya? Ataukah itu pilihan yang dibisikkan oleh suara di kepalamu yang berkata, pilih yang aman, atau jangan bikin malu keluarga. Suara yang tampaknya peduli, tapi sebenarnya memenjarakan. Inilah masalahnya. Sebagian besar dari kita menjalani hidup berdasarkan suara dari masa lalu, bukan dari kesadaran saat ini. Dan lebih buruknya lagi, kita dibentuk untuk tidak pernah mempertanyakan suara itu. Dunia tidak menginginkan manusia yang sadar, melainkan mesin yang patuh. Setiap hari kita dibanjiri pesan-pesan yang memperkuat ego ini. Jadilah versi terbaik dirimu. Buktikan siapa kamu. Jangan kalah saing. Tapi jika kita bertanya lebih jujur kepada siapa sebenarnya kamu yang membuktikan sesuatu, apakah kepada dirimu yang tenang dan hadir, atau kepada bagian dalam dirimu yang gelisah, takut, dan haus validasi? Disinilah akar paling dalam dari permasalahan ini. Kita telah mengacaukan identitas sejati dengan gema dari masa lalu. Kita keliru menyamakan suara internal yang sebenarnya dibentuk oleh pengalaman dan luka sebagai kebenaran tentang siapa diri kita. Dan selama kita terus memeluk suara itu seolah-olah ia adalah kita, maka kita akan hidup dalam lingkaran yang tak pernah selesai. Kita mencoba berubah, tapi terus dibatasi oleh narasi lama. Kita mencari kebahagiaan, tapi terus diganggu oleh bisikan luka yang belum sembuh. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan sesuatu yang kamu anggap sebagai dirimu? Disitulah letak jebakan paling mematikan. Kita mencoba membebaskan diri, tapi terus merantai diri dengan suara yang sama yang selama ini menahan kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana suara ini tak hanya membentuk pikiran dan emosi kita, tetapi juga secara diam-diam menciptakan realitas dunia yang kita hidupi, baik secara pribadi maupun kolektif. Suatu pagi kamu terbangun, duduk diam di depan cermin, dan perlahan bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya? Sebuah pertanyaan sederhana yang seharusnya membuka jalan menuju kejujuran terdalam. Namun sebelum jawaban itu sempat muncul dari ruang sunyi kesadaran, suara yang sudah akrab menyela, kamu belum cukup berhasil. Kamu terlihat lelah dan tak terurus. Kamu harus lebih kuat, lebih sabar, lebih produktif. Dan begitu saja harimu dimulai. Bukan dengan ketenangan, tetapi dengan penghakiman. Bukan dengan kehadiran, melainkan dengan skrip usang yang menuntunmu kembali ke tempat yang sama seperti kemarin. Keraguan, penyesalan, dan ambisi yang terasa hampa. Inilah harga dari mempercayai suara yang bukan milikmu. Dan harga terbesarnya bukanlah rasa sakit, melainkan keterasingan dari dirimu sendiri. Kamu bisa tampak bahagia di media sosial, namun tak mengenali suara yang keluar dari mulutmu. Kamu bisa mencintai dengan tulus, namun tetap merasa tak pantas dicintai. Kamu bisa memiliki segalanya menurut standar dunia, tapi tetap merasa kosong di kedalaman jiwa. Mengapa? Karena yang menjalani hidup itu bukan kamu, melainkan versi palsu, tokoh dalam narasi yang ditulis oleh luka masa lalu, oleh sistem pendidikan, oleh budaya, oleh algoritma.
Ilmu neuroscience menyebut ini sebagai default mode network, pola aktivitas otak yang muncul ketika kita tidak benar-benar hadir. Ironisnya, justru saat itu pikiran paling aktif, memutar ulang ketakutan lama, membandingkan diri dengan orang lain, dan menghidupkan kembali cerita-cerita lama tentang siapa kamu, katanya. Mekanisme ini bekerja otomatis, begitu halus hingga kamu nyaris tak sadar sedang dikendalikan olehnya. Dan efeknya meluas. Suara palsu itu menyusup ke dalam struktur masyarakat. Ia menciptakan budaya yang dibangun atas rasa takut, kerja berlebihan, dan pencitraan yang terus-menerus. Kita hidup dalam dunia yang terobsesi dengan kesuksesan, tanpa pernah benar-benar menyelami makna dari bahagia. Kita tumbuh menjadi generasi yang takut terlihat lemah, namun rapuh secara emosional. Yang terus dihantui oleh pertanyaan, apakah aku cukup? Berbagai bias kognitif memperkuat jebakan ini. Confirmation bias membuat kita hanya percaya pada bukti yang mendukung citra negatif tentang diri. Negativity bias menjadikan kritik terasa lebih nyata daripada pujian. Dan identity bias, yang paling licin, mendorong kita menolak segala hal yang mengganggu citra diri, walau citra itu keliru sejak awal. Seseorang yang tumbuh dengan suara batin yang berkata, "Aku lemah," akan melihat kegagalan sebagai bukti dan kesuksesan sebagai kebetulan. Dunia pun ikut memantulkan narasi itu karena ia hanya menunjukkan bagian dari dirinya yang cocok dengan skrip tersebut. Maka perubahan menjadi sangat sulit, bukan karena kita malas, bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu percaya pada suara yang berkata, "Inilah dirimu." Begitulah hidup terus berulang. Setiap keputusan lahir dari skrip batin yang sama. Kamu tidak melamar pekerjaan impianmu karena suara itu berkata, "Kamu tidak cukup pintar." Kamu bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena suara itu berkata, "Tak ada yang akan mencintaimu selain ini." Kamu menyingkirkan mimpimu karena suara itu meyakinkanmu, itu bukan untukmu. Yang paling menyedihkan, semua itu terlihat seperti keputusanmu sendiri. Tapi benarkah demikian? Mungkin inilah bentuk perbudakan yang paling tersembunyi, ketika rantainya tidak tampak karena ia bersembunyi di dalam pikiran. Namun, di balik semua kabut itu ada celah, pintu kecil yang hanya terbuka saat kamu cukup berani mempertanyakan suara tersebut. Di baliknya ada ruang tenang, tempat di mana gema-gema lama mereda dan keheningan mulai terdengar. Bukan keheningan yang kosong, tetapi keheningan yang hidup, yang jujur, yang utuh. Lalu bagaimana jika kamu berani memberontak terhadap skrip ini? Bagaimana jika ada cara untuk meretas sistem, menghapus program lama, dan mulai menulis ulang hidupmu dengan kesadaran yang benar-benar lahir dari dirimu sendiri? Suatu hari kamu berhenti, bukan karena lelah, tetapi karena sadar. Berhenti dari perlombaan yang tak pernah kamu pilih. Berhenti mempercayai suara di kepalamu yang terus-menerus mengatakan kamu harus menjadi seseorang. Berhenti menjawab pertanyaan yang tidak pernah kamu buat. Dan untuk pertama kalinya, kamu hanya duduk dalam keheningan, bukan untuk menemukan jawaban, melainkan untuk mendengarkan sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu beri ruang. Dirimu yang asli. Ini adalah awal dari pemberontakan. Pemberontakan terhadap suara hati yang palsu, yang bukan berupa teriakan, tetapi keheningan. Bukan berlari, tetapi diam. Bukan penolakan, tetapi pengamatan. Saat kamu mulai mengamati suara itu, bukannya mengidentifikasi diri dengannya, kamu menarik napas pertama sebagai makhluk merdeka. Dalam ajaran Zen, ini disebut melihat pikiran seperti awan. Awan datang dan pergi, namun kamu bukanlah awan itu. Kamu adalah langitnya. Suara-suara dalam kepalamu akan terus berbicara, tetapi sekarang kamu tahu, kamu tidak perlu menjawab, tidak perlu percaya, tidak perlu bereaksi. Mungkin ini terdengar sederhana, namun sejatinya ini adalah revolusi besar. Karena seluruh sistem internalmu selama ini dibangun di atas reaksi otomatis. Filsuf Jiddu Krishnamurti mengatakan, kebebasan bukanlah pilihan, kebebasan adalah pengamatan yang jernih tanpa pilihan. Artinya, kamu tidak bisa memilih untuk menjadi dirimu sendiri jika kamu masih terperangkap dalam konsep siapa dirimu itu. Kamu harus menghancurkannya, bukan memperbaikinya, bukan mengeditnya, tapi membakar skrip itu sampai hangus. Dan berdiri di tengah abu itu, telanjang dari identitas buatan, siap bertanya, kalau bukan itu aku, lalu siapa aku? Mari kita bawa ini ke dalam tindakan nyata. Ada beberapa teknik yang bisa kamu gunakan untuk memutus rantai narasi batin yang selama ini mengikatmu. Pertama, labeling pikiran. Setiap kali suara batin muncul,
Jangan percaya atau melawan. Cukup beri label. Ini hanyalah pikiran. Misalnya saat pikiran muncul, orang itu tidak menyukaiku. Cukup katakan pada diri sendiri, ini hanyalah pikiran tentang ketakutan ditolak. Dengan melabeli, kamu memisahkan dirimu dari kontennya, menjadikannya saksi, bukan korban. Selanjutnya, perhatian tanpa identifikasi atau mindful disidentification. Luangkan 5 menit setiap hari untuk duduk dan memperhatikan isi pikiranmu. Tapi jangan ikuti, jangan perbaiki. Hanya amati, seperti menonton lalu lintas dari atas jembatan. Dalam proses ini, kamu akan mulai melihat pola-pola repetitif dalam pikiranmu. Ketakutan yang sama, kritik yang sama, harapan yang sama. Pada titik tertentu, kamu akan tersadar, ini bukan aku. Ini hanya kebiasaan mental. Kemudian, tuliskan suara itu, lalu tantang. Ambil buku catatan dan tulis semua kata-kata batin negatif yang sering muncul. Kemudian, tulis di sampingnya, siapa yang mengajarkanku ini? Apakah ini benar dalam semua situasi? Jika aku tidak mempercayai ini, siapa aku jadinya? Kamu akan terkejut saat menyadari bahwa 90% dari suara itu bukan milikmu, melainkan milik orang tua, guru yang pernah menghinamu, atau lingkungan yang membentuk rasa takutmu. Dan inilah saatnya untuk melepaskannya. Contoh paling radikal dari pembebasan ini bisa ditemukan dalam kisah-kisah para tokoh spiritual atau pemikir bebas. Seperti Siddhartha Gautama yang meninggalkan istana untuk menghadapi pikirannya di bawah pohon Bodhi. Rumi yang kehilangan segalanya sebelum menulis puisi-puisi tentang cinta ilahi. Atau Carl Jung yang menulis The Red Book setelah membiarkan pikirannya meledak dalam simbol dan mimpi. Apa yang mereka lakukan? Mereka membiarkan ego lama mati agar kesadaran baru bisa lahir. Inilah pemberontakan sejati, bukan menolak dunia, tetapi menolak narasi batin yang membuatmu menjadi budak dunia. Dan saat kamu melangkah keluar dari suaramu yang lama, kamu mungkin akan merasa takut, hampa, atau bahkan kehilangan arah. Namun itu bukan kemunduran, itu adalah tanda bahwa kamu telah sampai di ambang pintu kebenaran. Karena setelah pemberontakan, hanya ada satu langkah lagi. Mengingat siapa kamu sebelum dunia memberitahu siapa kamu. Siapkah kamu menerima kebenaran terakhir yang akan menghancurkan segalanya, sekaligus membebaskanmu sepenuhnya? Kamu berdiri di depan cermin, tetapi cermin itu tidak memantulkan wajahmu. Tidak ada bentuk, tidak ada nama, tidak ada suara, hanya kesadaran itu sendiri yang tercermin. Tanpa cerita, tanpa masa lalu, tanpa keinginan untuk menjadi siapa-siapa. Di momen itu, sebuah kesadaran tiba-tiba mengguncangmu. Selama ini, kamu tidak pernah mencari kebenaran. Yang kamu cari adalah versi dirimu yang bisa kamu toleransi. Versi yang cukup baik untuk dicintai, cukup kuat untuk dipuji, cukup normal untuk diterima oleh dunia. Tapi itu bukan kamu. Kebenaran terakhir yang mengerikan adalah ini. Suara hati yang sering muncul bukanlah siapa kamu sebenarnya, melainkan bayangan dari trauma, harapan, dan ilusi yang belum kamu sadari. Bahkan, kamu pun bukan siapapun yang bisa kamu pikirkan. Dirimu yang sejati tidak dapat dipikirkan karena ia bukan pikiran. Ia bukan suara, bukan identitas, bukan kisah. Dirimu yang sejati adalah kesadaran murni yang menyadari semua itu. Bukan yang berkata, aku marah, tapi yang menyadari amarah itu datang dan pergi. Kamu adalah ruang tempat segala sesuatu muncul dan menghilang. Kamu bukan gelombang, kamu adalah lautan. Itulah sebabnya setiap kali kamu mencoba menemukan jati diri melalui pencapaian, status, atau label, kamu akan selalu merasa kosong. Karena yang kamu bangun hanyalah istana di atas pasir. Suara hati yang terus berkata, aku harus menjadi lebih baik, seringkali membuatmu terjebak dalam pertanyaan, siapa yang menilai itu? Siapa yang membuat standar tersebut? Kamu akan terus berlari, mengejar, berjuang, tetapi tetap merasa tidak pernah cukup. Karena kamu sedang mempercayai suara yang dibentuk oleh dunia, yang juga tidak mengenal siapa kamu sebenarnya. Kini, kamu berada di ujung perjalanan. Tempat di mana semua konsep harus dilepas, di mana semua suara harus dibiarkan tenggelam. Di sini, kamu tidak menemukan siapa kamu sebenarnya, tetapi menyadari bahwa kamu tidak pernah hilang. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Advaita Vedanta, Sri Nisargadatta Maharaj, kamu bukanlah tubuh atau pikiranmu. Kamu adalah kesadaran murni, tanpa bentuk, tanpa batas. Itu bukan sekadar ide spiritual yang indah, tetapi undangan paling radikal untuk berhenti menjadi siapapun, agar kamu bisa menjadi segala sesuatu. Dalam keheningan itu, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki,
Tidak ada yang perlu dicapai, tidak ada yang perlu dibuktikan. Karena kamu sudah sempurna dalam ketidakterikatanmu, sudah utuh dalam keheninganmu, sudah pulang meskipun pikiranmu mengatakan kamu tersesat. Dan akhirnya, mari kita tutup dengan sebuah perumpamaan yang mengajarkan kebenaran ini. Seorang murid bertanya pada gurunya, "Bagaimana aku bisa menemukan diriku yang sejati?" Sang guru tersenyum dan menjawab, "Lepaskan segalanya yang bukan kamu, lalu lihat apa yang tersisa." Si murid bingung dan bertanya, "Lalu bagaimana jika tidak ada yang tersisa?" Sang guru hanya tersenyum dan berkata, "Maka kamu akhirnya melihat yang sejati, yang tak berbentuk, tak bernama, tak tergenggam, tapi selalu hadir. Kamu telah mencari kebenaran di balik ribuan suara, di balik identitas, luka, dan keinginan. Dan kini semuanya hancur. Tapi bukan kamu yang hancur hanyalah ilusi. Yang tersisa adalah keheningan yang menyadari segala sesuatu. Dan dalam keheningan itulah kebebasan sejati lahir. Jadi, berhenti bertanya, "Siapa aku?" Sebaliknya, tanyakan ini, "Siapa yang mendengarkan pertanyaan itu?" Biarkan jawaban datang, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam keheningan yang memeluk segalanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.